Perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja PPGI Angkatan 1. Perkenalkan, saya Zahratul Mustabsyirah, nomor induk mahasiswa 24031172534. Saya mahasiswa PPG PAI dari LPTK UIN Walisongo Semarang tahun 2025, sekaligus guru PAI di SD 1 Setro Kalangan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Pada video uji kinerja kali ini, saya membawakan materi tentang ibadah kurban. Materi tersebut adalah materi kelas 5 semester 2. Pendekatan atau metode yang saya gunakan dalam materi tersebut adalah Problem Based Learning atau disingkat PBL. Mari kita saksikan bersama video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan awal pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disiapkan bukunya, dikeluarkan MKS dan buku tulisnya. Alat tulisnya sudah disiapkan. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, bisa bertemu lagi dan bisa belajar pada mata pelajaran PAI BP hari ini. Kegiatan inti pembelajaran. Nah, semuanya hari ini kita akan belajar tentang ibadah kurban. Silakan dulu LKS-nya, silakan kalian buka halaman 40. Nah, sambil melihat di buku, kamu sudah melihat yang di layar yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Nah, lanjut. Nah, kesempatan ini kita akan belajar kurban. Nah, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Yang pertama, kamu bisa lihat meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan perilaku terpuji, rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah kurban. Yang ketiga, menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah kurban. Yang keempat, menemukan hikmah ibadah kurban. Nah, sebelumnya, kamu tahu nggak apa tadi ibadah kurban itu? Tahu. Apa ibadah kurban? Menyembelih hewan. Kira-kira hewannya apa saja yang boleh disembelih? Sapi, kambing, unta. Di mana biasanya orang-orang menyembelih unta? Kalau di sini tidak ada ya. Nah, kalau di negara kita, kambing, sapi, kerbau. Oke. Waktu pelaksanaannya kira-kira kapan? Yo, kapan? Tahu gak? 10 Dzulhijjah. Betul, jadi sudah baca tadi malam. Oke. Kalau belum tahu tidak apa-apa, nanti kita akan pelajari semuanya pada hari ini. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya, tadi pengertian kurban dulu. Apa itu kurban? Ini sudah ada gambar kambing, ada domba, ada sapi. Nah, kurang satu apa? Kurang dua.
perintah Allah. Semuanya dijelaskan dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Coba baca. Sholli li rabbika wanhar. Maka laksanakan sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah, kalau sholat ini kan sudah kamu lakukan setiap hari. Nah, disuruh selain disuruh sholat, disuruh juga untuk berkurban, menyembelih hewan kurban. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Silakan. Tadi sudah kamu ketahui sebelumnya pelaksanaannya. Hari Raya Idul Adha yang apa itu namanya jatuh pada 10 Dzulhijjah. Pada tahun ini tanggal berapa? 7 Juni tahun 2020. Nah, dilanjutkan hari Tasyrik. Nah, setelah misalnya hari tanggal 10 itu belum bisa menyembelih, boleh disembelih pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Berarti kalau di bulan Juninya nanti sekitar tanggal berapa tadi? 8, 9, dan 10 Juni. Setelah itu tidak boleh, bukan namanya ibadah kurban namanya, tapi nyembelih biasa. Ya, kalau dibagi-bagikan berarti itu hukumnya tidak ibadah kurban melainkan sedekah biasa. Lanjut. Oke, yang selanjutnya kisah kurban Nabi Ibrahim. Kita lihat bersama. Nah, ayat 2. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi sebagai cukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha menentangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim.
berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail dari leher Ismail. Tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu." Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah melihat kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail yang sudah bertobat. Sudah. Tadi Nabi Ibrahim menyembelih putranya dengan rasa apa? Ikhlas. Kemudian Allah menggantikan dengan kurban. Nah, itu ceritanya. Oke. Oke. Sekarang hukum berkurban. Nah, sebetulnya menurut jumhur ulama, hukum kurban itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu maksudnya sunnah yang dikuatkan. Kalau hukum sunnah itu kan jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Tapi kalau sunnah muakkad ini maksudnya adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi sunnah yang mendekati wajib. Bahkan Rasulullah itu bersabda, barang siapa ada hambanya, dia kaya, dia mampu melakukan kurban, tetapi dia tidak mau, dia enggan, nah boeman uangnya dibuat kurban. Ada orang yang seperti itu, maka Rasulullah berkata, janganlah dia mendekati tempat sholatku. Jadi dia tidak boleh mendekati saja, tidak boleh, apalagi dia masuk dan ikut sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Nah itu, jadi ketika dia mampu kok dia tidak mau, jadi sudah, nah, Rasulullah minta stop, kamu jangan mendekati tempat sholatku. Nah tempat sholatku maksudnya itu ya masjid. Walaupun Rasulullah itu tidak sholat di masjid kita, tapi yang dimaksud tempat sholatku adalah masjid. Paham? Ya, lanjut. Nah, selanjutnya adalah syarat berkurban. Yang pertama jelas ya, Islam. Selain memeluk agama Islam, tidak diwajibkan untuk berkurban. Nah, kurban ini hanya untuk umat Islam. Begitu juga ketika kita kurban, ketika besok kita sudah punya uang cukup, terus kemudian kita kurban. Nah, orang yang bukan Islam, maksudnya non Islam itu tidak berhak mendapatkan daging kurban. Ini tidak boleh. Nah, yang mengeluarkan Muslim, yang dikasih juga umat Islam. Jadi begitu. Yang kedua, berakal. Seorang yang sehat baik jasmani maupun rohani. Nah, jelas ini berakal, bukan dalam gangguan jiwa. Yang ketiga, balik. Orang yang sudah memenuhi kriteria dewasa. Jadi anak bayi boleh kurban enggak? Nah, jadi syaratnya harus balik. Nah, kemudian yang keempat, mampu memiliki harta atau materi yang cukup untuk berkurban. Jadi uangnya itu ketika digunakan untuk kurban masih ada sisa untuk kehidupan selanjutnya. Oke, syarat kurban berapa?
telinga, punya kuping, ya kan? Boleh nggak? Tidak boleh. Ayam juga tidak boleh. Jadi ini hewan yang boleh untuk berkorban hanya 4 hewan ini, ya. Tidak boleh di luar dari hewan ini. Paham? Nah, tadi kan syarat orangnya, sekarang syarat hewan kurban. Nah, yang pertama hewan ternak. Boleh nggak kalau hewan curian? Cara mendapatkannya saja haram, jadi sudah tidak boleh. Yang kedua, cukup umur. Jadi hewan pun ada umurnya, bukan hanya manusia saja yang ada umurnya, ya. Yang ketiga, tidak cacat itu. Telinganya cuma 1, kambingnya telinganya cuma 1, boleh apa tidak? Tidak. Misalnya kakinya, jalannya ini, kakinya, boleh apa tidak? Tidak. Termasuk cacat, jadi tidak boleh. Termasuk dia cacingan. Nah, jadi hewan yang mau disembelih itu terkena penyakit cacingan. Boleh disembelih jadi hewan kurban apa tidak? Tidak. Termasuk kategori cacat. Kalau cacat tidak boleh, maka harus sempurna, sehat, lengkap, telinganya ada 2, kakinya 4, tidak cacat, seperti itu. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ketentuan umur hewan kurban. Nah, domba sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau telah tanggal giginya. Tanggal giginya maksudnya apa? Dalam bahasa Jawa biasanya disebut poel. Nah, betul Mas Rizky, poel. Poel itu apa? Giginya wes kuning. Yang lepas 1. Nah, jadi itu menunjukkan hewan itu. Nah, hewan itu sudah memenuhi syarat untuk hewan kurban. Baik kambing, sapi, kerbau maupun unta, ya, harus giginya apa itu namanya sudah poel tadi. Yang kedua, kambing biasa. Nah, kalau domba, tahu domba? Tahu. Nih, bagaimana bentuk domba itu? Bulunya lunak. Nah, yang warnanya biasanya apa? Putih. Sonsip, itu namanya domba. Kalau kambing biasa itu ada yang warnanya coklat, ada yang putih sama hitam, ada yang hitam tok, ada yang putih. Nah, itu yang biasa. Ini sekurang-kurangnya juga berumur 1 tahun. Nah, sekarang unta sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Nah, kalau unta itu kurang-kurangnya 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun boleh apa tidak? Tidak. Jadi harus usianya 5 tahun. Beda dengan kambing. Nah, kambing itu berusianya 1 tahun, tapi kalau unta 5 tahun. Kenapa tidak disamakan, Bu? Unta 1 tahun aja. Nah, kalau unta 1 tahun kan masih kecil. Nah, dagingnya masih sedikit. Yang keempat, sapi atau kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun. Jadi ada kriteria umurnya. Kalau domba tadi berapa? 1 tahun. Kambing 1 tahun. Unta 5 tahun. Kemudian sapi 2 tahun. Oke, nah itu ketentuan hewan kurban. Terus ini tak tambahin apa itu namanya? Kalau domba dan kambing itu hanya bisa digunakan untuk berkorban 1 orang. Unta, sapi, kerbau digunakan untuk 7 orang. Nah, kelompok misalnya nih, ada 1 ekor kerbau yang apa itu namanya? Yang berkurban, ada Gilang, Rizky, ada Alvin, ada Hafi. Berarti kurang berapa ini kalau masih 4? Kurang 3. Oh, ini gabungan, ada Dava, ada Haikal sama Wahyu gabung. Nah, ini kurbannya cukup 1 kerbau atau 1 sapi. Nah, nanti kalau pengen kurban lagi kok tambah orang 1, bisa nggak di apa itu namanya diikutkan jadi 8 orang? Tidak bisa. Kalau yang 1 orang tadi berarti apa? Kambing. Paham? Lanjut. Selanjutnya adalah 3
berkurban. Coba kita baca satu. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ibrahim sebagai siapa tadi? Ayah. Kalau anaknya namanya Ismail. Yang tadi menyembelih. Padahal dalam ceritanya tadi Nabi Ibrahim itu sangat lama punya anaknya. Kemudian usia tua baru punya anak. Setelah punya anak malah disuruh untuk menyembelih. Perasaan pertama kali mendapatkan perintah untuk menyembelih bagaimana perasaannya? Sedih, bingung, ya. Terus kemudian karena itu perintah Allah, mau tidak mau harus dilakukan. Yang kedua, silakan baca. Oke, yang ketiga. Saya kan memiliki sifat dermawan, jadi jangan pelit-pelit. Kalau kita punya rezeki yang banyak, kalau kita sering berikan ke orang lain, itu rezeki yang diberikan kepada orang lain bukan bertambah sedikit, tapi justru malah tambah banyak, berkah. Nah, ibarat kata kamu punya segendam jagung, kamu bawa nih jagung, terus kemudian kamu sebarkan sedikit, satu tok. Yang datang ayamnya berapa? Nah, kalau kamu taburnya sedikit, yang datang sedikit. Kamu taburkan semuanya, yang datang ayamnya banyak. Nah, itu kamu kalau sedekah, yang datang itu ayamnya, bukan jagungnya kembali ke kamu lagi, tapi ayamnya. Kira-kira jagung sama ayam enak mana? Ayam. Enak ayam. Nah, itulah makanya kita tidak boleh pelit. Yang keempat, memiliki sifat mikir dan rakus ya. Jadi nggak boleh pelit-pelit dan juga rakus. Yang kelima, kebahagiaan dengan orang yang kurang mampu. Jadi dulu itu banyak sekali dari masyarakat kita yang jarang memakan daging. Nah, apalagi ketika dulu masih dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang, makan aja sehari sekali sudah alhamdulillah. Sekarang kamu makan berapa kali sehari? 3. Minimal 3 kali. Belum jajannya, ya kan? Nah, kalau itu dulu banyak orang yang tidak mampu. Jadi ketika dia dapat daging kurban itu senangnya luar biasa. Nah, sebelum ada, sekarang kalau kita menyimpan daging bisa di freezer, bisa di kulkas. Nah, kalau zaman dulu belum ada, bagaimana cara menyimpan mereka? Dibuat dendeng, tahu dendeng? Jadi dagingnya apa itu namanya? Ya, dipotong tipis-tipis, kemudian dijemur di sinar matahari kayak gini. Dijemur, dikasih bumbu dulu, terus dijemur. Nah, disitu kan kering dia. Nah, kering dimasukkan ke plastik, disimpan. Nah, ketika mau masak, diambil, terus kemudian direbus dulu atau diseduh pakai air panas. Jadi nanti dagingnya yang tadinya kering itu bisa kembali lagi. Nah, jadi begitu cara tradisionalnya orang dulu. Makanya dinamakan hari tasyrik. Tasyrik itu artinya adalah mengeringkan. Nah, gitu. Sampai sini Pak? Oke. Selanjutnya kita akan kerja kelompok. Baik, selanjutnya, nah ini nanti ada kerja kelompok untuk kalian. Nanti guru akan kasih permasalahan buat kalian untuk kalian selesaikan dalam satu kelompok. Di kelompok itu nanti ada yang sebagai sekretaris. Tugasnya apa sekretaris? Menulis jawaban hasil dari diskusi. Jadi nanti jangan hanya diam saja, tapi semuanya aktif. Ada yang membaca, maka nanti dibaca, dipahami dengan benar, ya. Nanti di sini juga ada nama anggota kelompok kalian. Silakan menuliskan semua anggota kalian yang ada di kelompok kalian masing-masing. Siap? Nah, masih semangat? Masih.
kambing kurban sama keluarganya, tetapi ternyata ketika hewan sapi itu hendak disembelih, ia harus pergi ke rumah sakit. Oke, sudah selesai diskusinya? Sudah. Setelah kamu diskusi tadi dari masing-masing kelompok kalian, silakan nanti satu kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang kalian diskusikan tadi. Siap? Siap. Silakan kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Soal. Esok hari raya Idul Adha, Pak Ilham akan melaksanakan kurban. Pak Ilham berkurban seekor kambing. Pada sore hari, Pak Ilham mendapat kabar bahwa ibunya sakit sehingga mengharuskan ia untuk cepat-cepat pulang ke kampung. Pak Ilma ingin segera pulang, tetapi esok ia ingin melaksanakan kurban. Akhirnya, Pak Ilham memaksa panitia untuk memotong hewan kurban saat itu juga. Pernyataan yang harus dibahas. 1. Apakah yang dilakukan Pak Ilham itu benar menurut ketentuan agama? 2. Apakah ibadah kurban yang dilakukan itu sah? Silakan dijawab. Tidak benar, karena ibadah kurban harus dilakukan setelah saat ibadah kurban harus dilakukan setelah sholat Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Tidak sah karena di luar waktu pelaksanaan kurban. Oke, jadi tadi ada Indah bahwa dia mau kurban, tapi harus sekarang, bukan sama panitia, harus sekarang. Sekarang aja kurbannya nggak usah nunggu besok, soalnya besok harus pulang kamu. Nah, jadi jawabannya tidak boleh karena tidak sesuai waktu yang kita tentukan. Terima kasih kelompok 1. Lanjut, silakan kelompok 2. Bacakan. Soal Pak Safuan adalah orang yang kaya, akan tetapi ia enggan untuk melaksanakan kurban karena ia merasa rugi jika harus membeli seekor kambing dan dibagikan kepada penduduk setempat. Ia berkata jika ia mau kurban, jika warga membayar kepadanya. Serta pertanyaan yang harus dijawab. 1. Apakah sikap Pak Safuan dibenarkan di dalam ajaran agama? 2. Apa yang seharusnya dilakukan kurban? Silakan dijawab. 1. Tidak benar karena berdasarkan hadis Nabi, barang siapa yang mampu melakukan kurban tetapi ia enggan melakukannya, maka orang tersebut dilarang untuk mendekati tempat sholat kami. 2. Seharusnya Pak Safuan melakukan kurban dengan ikhlas karena semua harta yang dimiliki hanya titipan dari Allah. Nah, seperti yang dikatakan tadi ya, ada hadis kalau ada orang yang mampu berkurban tapi dia tidak mau melakukan kurban atau dia enggan melakukan kurban, maka jangan mendekat di tempat sholatku, kata Allah. Jadi itu tidak dibenarkan ya. Nah, silakan, terima kasih kelompok 2. Silakan kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan. Soalnya dibaca dulu ya, keren. Pak Wawan membeli seekor sapi untuk kurban bersama keluarganya. Tetapi ternyata ketika hewan sapi itu hendak disembelih, ia harus pergi ke rumah sakit karena anaknya harus sakit sehingga ia tidak bisa menanya secara langsung pemotongan hewan kurban tersebut. Tetapi pihak panitia sudah menghubungi Pak Wawan melalui video call ketika hendak disembelih sehingga Pak Wawan hanya
lumayan. Oke. Ya, kelompok 3 silakan kembali ke tempat. Semuanya sudah diikuti. Sekarang guru akan memberikan asesmen formatif kepada kalian untuk kalian kerjakan. Jumlah soalnya ada 10 dan semuanya adalah pilihan ganda. Sudah selesai? Sudah. Ya, silakan untuk dikumpulkan. Ini. Kegiatan penutup. Terima kasih. Nah, pelajaran sudah selesai. Jadi tadi kurban ya, kurban itu menyembelih hewan kurban. Hewannya cuma ada 4. Apa tadi? Masing-masing sudah ada ketentuan, tapi sudah kita pelajari semuanya. Jadi pelajaran kali ini kita cukupkan. Ya, silakan baca